Hari ini saya Hendro Subiakto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus juga staf ahli Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, akan memberikan kuliah mempresentasikan sebuah tema yaitu dinamika komunikasi dan politik di era digital. Apa yang dimaksud dengan dinamika komunikasi dan politik di era digital? Kita tahu bahwa era digital adalah sebuah era di mana perkembangan teknologi sekarang berbasis pada teknologi digital. Ada sebuah teori yang dikenal luas di kalangan ilmu komunikasi dan masyarakat kampus. Teori itu disebut sebagai determinisme teknologi. Kita tahu bahwa teknologi menurut banyak literatur itu memang merubah perkembangan sosial atau mempengaruhi perkembangan sosial dan politik. Misalnya pada masa revolusi industri di era Gutenberg, munculnya mesin cetak itu memunculkan juga sebuah budaya baru. Mesin cetak menemukan keberadaan yang namanya buku. Dulu buku ditulis hanya oleh para filosof itu satu eksemplar saja. Plato, Sokrates, Aristoteles misalnya. Itu kalau nulis buku, dia hanya satu eksemplar. Sehingga murid-muridnya kalau mau belajar harus menyalin buku itu. Tapi dengan kemudian diketemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg tahun 1446, maka buku bisa dicetak dalam jumlah yang ribuan. Dan buku yang pertama dicetak itu adalah Bible atau Injil. Apa yang terjadi? Yang terjadi ada perubahan struktur agama di Eropa waktu itu. Awalnya di Eropa yang paling kuat di sana adalah agama Katolik. Kenapa agama Katolik? Agama Katolik itu cocok dengan kondisi saat itu. Yaitu apa? Injil yang hanya terbatas, ditulis oleh tangan-tangan orang secara terbatas jumlahnya, tentu tidak boleh dibaca sembarang orang. Karena akan cepat rusak. Karena jumlahnya memang sedikit. Maka agama Katolik lebih cocok. Karena agama Katolik saat itu mengajarkan bahwa yang boleh membaca Injil adalah kalangan elit. Misalnya pastor, kardinal, sampai paus begitu ya. Tapi kemudian ketika di mesin cetak oleh Gutenberg bisa dihasilkan ribuan Injil baru, maka masyarakat lalu kemudian secara lebih leluasa mereka bisa mengakses. Masyarakat luas bisa mengakses Injil, muncullah pemikiran-pemikiran baru yang agak berbeda dengan agama Katolik. Muncullah Martin Luther di Inggris, di Jerman juga. Martin Luther inilah kemudian melakukan reformasi pemikiran yang berbeda dengan agama Katolik sebelumnya. Muncul Protestan. Saya hanya mengatakan bahwa teknologi komunikasi ternyata secara sejarah menciptakan sebuah perubahan agama, perubahan struktur sosial. Itu yang terjadi. Begitu pula sebenarnya kalau kita mau runut ke belakang, kalau dulu sebelum ada tulisan itu tidak ada yang namanya negara. Tidak ada yang namanya birokrasi. Birokrasi, negara, hukum itu baru eksis ketika sudah ada tulisan. Karena hukum perlu ditulis untuk bisa dipahami masyarakat, dipahami oleh para elit. Birokrasi itu bisa bekerja dengan baik karena ada tulisan. Disitulah sekali lagi teori determinisme teknologi mengatakan bahwa media itu memang menciptakan sejarah dan menciptakan perubahan-perubahan atau organisasi sosialnya sendiri. Nah, di era modern, media yang muncul adalah radio. Kita tahu ada radio. Radio itu merupakan perpanjangan dari telinga, perpanjangan dari mulut. Karena bisa suara, bisa sampai kemana-mana. Radio hampir sama dengan lisan yang tanpa teknologi. Yaitu apa? Memunculkan keakraban. Kita lebih akrab dengan para penyiar dibandingkan dengan wartawan tulis. Kenapa? Karena penyiar itu suaranya ada di dekat kita. Ini perpanjangan dari namanya budaya atau media lisan. Pada waktu kemudian muncul televisi, muncul lagi sebuah budaya baru namanya global village, yaitu desa global.
TV menciptakan sebuah keadaan di mana seakan-akan dunia itu seperti desa global. Apa yang terjadi di belahan negara yang lain, belahan dunia yang lain langsung bisa diketahui, disatukan oleh televisi gitu. Nah, di era digital muncul sebuah perkembangan baru. Bukan lagi televisi, tetapi kemudian muncul yang namanya internet. Nah, kita tahu bahwa internet, televisi dan sebagainya itu merupakan perkembangan teknologi dan kemudian dicatat oleh para ahli di Toronto School di Kanada, yang salah satunya ahlinya Anda mungkin pernah mendengar namanya Harold Adam Innis. Muridnya Harold Adam Innis adalah Marshall McLuhan. McLuhan ini terkenal sekali di zaman televisi. Dia terkenal dengan istilah the medium as the message. Terkenal dengan istilah global village tadi yang saya singgung. Nah, itu artinya apa? Bahwa komunikasi, media, teknologi itu menciptakan perubahan-perubahan di masyarakat. Teknologi mendorong perubahan di masyarakat. Dan kemudian bentuk-bentuk teknologi juga menciptakan bentuk-bentuk masyarakat yang berbeda. Kembali kepada perkembangan digital. Era sekarang adalah era digital, di mana masyarakat sekarang sangat dekat dengan teknologi internet atau teknologi yang berbasis internet. Misalnya medianya adalah media smartphone seperti yang saya bawa ini. Media smartphone. Smartphone ini adalah merupakan convergence dari berbagai media. Dengan smartphone, orang bisa mengakses televisi, dia bisa juga mengakses radio, bisa mengakses berita-berita, tulisan-tulisan yang berserak secara digital. Bahkan ini juga bisa menjadi kamera, bisa menjadi recorder, bisa menjadi sentolop, bisa menjadi apa saja. Ini yang namanya sebuah device yang disebut sebagai convergence, itu kan? Nah, teknologi convergence ini karena dia bisa kita pakai apa saja, akhirnya memunculkan sebuah pemikiran dan teori namanya sociomateriality. Apa itu? Bahwa orang-orang di era digital itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan teknologi. Teknologi dan manusia itu saling menyatu, saling berinteraksi. Manusia memang ini buatan manusia, tapi kemudian teknologi inilah yang kemudian mempengaruhi kita. Boleh dikatakan ada semacam kebutuhan sehari-hari yang tidak dipisahkan dengan teknologi. Anda mau mencari teman lama yang hilang, yang tidak pernah ketemu, maka Anda bisa searching di Google, bisa searching di Facebook, bisa mencari orangnya seperti apa. Ini adalah teknologi yang bisa dipakai. Kita sekarang sudah saat atau katakanlah era di mana orang melakukan interaksi secara digital, misalnya dengan e-commerce. Bahkan juga berkomunikasi politik pun sekarang kampanye tidak lagi harus berpanas-panas, pasang bendera tidak perlu, tapi cukup bikin status di Facebook, di Instagram, di YouTube, misalnya bikin mengupload video atau foto di situ. Nah, ini artinya apa? Bahwa teknologi digital sudah semakin dekat dan semua aktivitas-aktivitas kita di era digital itu tidak bisa dipisahkan dengan smartphone kita. Itu yang disebut sebagai sociomateriality, di mana teknologi dan manusia sudah tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut seorang ahli psikologi yang dia mendalami tentang psikologi tapi secara digital, namanya Susan Greenfield. Tulisannya di buku tahun 2015 judulnya Mind Change. Susan Greenfield mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dekat dengan teknologi digital itu struktur otaknya berbeda dengan generasi-generasi tua seperti saya atau Anda. Generasi-generasi yang lahir pada waktu baby boomers. Kenapa? Karena dia menyitir pada teorinya teori evolusi dari Charles Darwin, bahwa manusia atau makhluk hidup itu akan selalu menyesuaikan dengan lingkungan.
Nah, lingkungan terdekat kita apa sekarang? Lingkungan terdekat kita adalah teknologi. Tidak ada orang yang bisa jauh-jauh dari teknologi. Menurut Daily Mail, orang dipisahkan dengan smartphone-nya secara nyaman itu hanya 7 menit. Artinya kalau Anda sudah 1 jam, 2 jam tidak berdekatan dengan HP Anda akan merasa tidak nyaman. Di mana HP saya? Kan begitu. Itu kenyataan. Kenapa? Karena memang hampir semua aktivitas itu selalu menggunakan yang namanya smartphone. Dan smartphone ini menjadi bagian dari hidup kita. Makanya kalau teorinya Marshall McLuhan mengatakan bahwa radio is the extensions of our ear, radio perpanjangan telinga, camera extensions of our eyes, kamera perpanjangan dari mata kita, atau television extensions of our sense, TV itu perpanjangan dari indera kita. Smartphone, this device ini, the extensions of our life, perpanjangan dari hidup kita. Hampir semua aktivitas hidup pada anak-anak milenial atau kita yang sudah masuk ke dunia milenial menggunakan smartphone. Yaitu smartphone itu menjadi bagian dari perpanjangan hidup kita. Anda mau makan, kadangkala belanjanya cukup dengan GoFood. Anda mau kirim uang atau kirim barang pada teman yang ada di mana, bisa pakai GoSend atau bayar pakai GoPay. Semua kita lakukan dengan smartphone. Itu yang disebut sebagai yang namanya the extensions of our life. Nah, tapi memang manusia yang lahir di era baby boomer seperti saya berbeda dengan anak-anak yang lahir di tahun 2000, tahun 90-an akhir. Mereka lah yang sering disebut sebagai digital native. Lahir ceprot, lahir waktu dia bayi, dia sudah ketemu dengan teknologi digital. Sehingga dia comply, dia belajar teknologi digital itu seperti sesuatu yang alamiah. Tidak perlu harus baca manualnya, anak-anak digital itu dia bisa menggunakan teknologi digital dengan canggih, dengan terampil. Berbeda dengan yang tua-tua. Yang tua-tua sudah ada bukunya, teknologinya juga maju, tapi dipakai hanya untuk telepon, SMS, paling banter WA. Banyak fitur-fitur yang nggak dipakai. Kenapa? Karena memang ada tadi strukturnya berbeda, kulturnya berbeda. Tapi ada juga sih orang-orang tua yang mencoba untuk menjadi digital imigran. Dia berpindah, dia menyesuaikan dengan teknologi lalu mengikuti teknologi itu. Itu yang disebut sebagai digital imigran. Saya pun berusaha untuk jadi digital imigran. Tapi bukan imigran gelap, tapi imigran yang benar-benar mempelajari. Nah, disitulah kemudian perubahan-perubahan terjadi. Anak-anak milenial atau anak-anak yang digital native tadi, ataupun juga yang digital imigran, sekarang sudah tidak bisa dipisahkan dengan internet. Hidup itu seakan-akan harus dekat dengan internet. Banyak contoh, banyak anak-anak yang alumni-alumni luar negeri misalnya, dia selalu atau juga bukan hanya alumni luar negeri, alumni manapun yang sudah terbiasa menggunakan teknologi internet, ketika dia di suatu daerah tidak ada internet, dia mati gaya. Kenapa? Internet seakan-akan sudah seperti sebuah oksigen. Kalau orang nggak pakai oksigen kan meninggal dunia atau tidak bisa bernafas. Orang tidak menggunakan internet selama 1 minggu juga akan mengalami problem-problem hidup. Nah ini yang terjadi. Makanya sekarang adalah manusia itu sangat tergantung dengan internet. Melakukan apa saja tergantung dengan internet. Itu yang kerap kali kita amati dan yang terjadi di lingkungan kita. Bagaimana dengan teknologi atau media-media yang selama ini sudah kita kenal sebelum internet? Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Matthew Ball, Redef, yang kemudian juga dilakukan oleh Nielsen di Amerika. Riset itu menyatakan bahwa semakin muda, semakin jarang orang nonton televisi. Ini dilakukan riset tahun 2017. Bahwa
Anak-anak muda, semakin muda itu intensitas nonton TV-nya semakin jarang. Bisa Anda lihat di layar yang saya tunjukkan tentang hasil riset. Yang usia 18 sampai 24 itu menurun, yang warna ungu. Nurun dia, nonton TV itu. Yang usia sebelumnya yang 17 juga menurun dia. Yang masih konsisten nonton TV itu yang usianya 50 sampai 64 tahun. Karena udah tua. Mungkin kalau harus membuka HP, mata ini harus pakai kacamata, susah. Tapi kalau TV kan enak, gitu kan. Usia 65 tahun ke atas itu nonton TV-nya malah meningkat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini masih sering nonton TV, ada dua kemungkinan. Satu, mungkin Anda seleranya tua, atau memang Anda sudah tua. Karena memang televisi itu di era sekarang adalah era masa lalu. Ini hasil riset, bukan temuan pemikiran saya, hasil riset ya. Oke. Dan orang nonton TV pun sekarang berbeda dengan masa lalu. Kalau dulu nonton TV itu diem, pasif, paling hanya berpikir, mengingat dan sebagainya. Jadi aktivitasnya itu cuma aktivitas retensi, mengingat, memilih. Tapi sekarang nonton TV sesuatu yang dia suka, belum tentu dia diem. Mungkin memvideo, mungkin memotret, lalu kirim ke temennya, mengomentari. Seperti waktu debat Capres. Debatnya baru belum selesai, tapi keributan di media sosial merespon atau menilai debat itu melebihi yang ada di debat, gitu ya. Rame, itulah yang disebut sebagai publik ini sekarang, netizen ini sekarang aktif menjadi penonton televisi. Kalau digambarkan seperti ini, TV itu bunyi begitu kan, penontonnya malah asik dengan dirinya sendiri, yaitu asiknya dengan HP-nya. Jadi inilah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Nah, karena kita semua sekarang adalah pengguna HP yang aktif, pengguna HP yang boleh dikatakan dalam satu hari bisa 4 sampai 8 jam kita menggunakan HP, maka terjadilah apa yang disebut sebagai hyperconnectivity. Apa itu hyperconnectivity? Kita ini disatukan, dikoneksikan, dihubungkan dengan teknologi, dengan masyarakat atau manusia-manusia yang tersebar di mana-mana karena teknologi tadi. Itu yang disebut sebagai hyperconnectivity. Disatukan oleh Facebook misalnya, disatukan oleh WhatsApp misalnya, disatukan oleh internet. Sehingga apa yang terjadi? Ketika secara teknis manusia itu terkoneksi, maka secara sosial dia juga terkoneksi. Maksudnya apa? Maksudnya secara sosial itu manusia-manusia ini juga terhubung sehingga ada persoalan-persoalan sosial. Kita harus ketika kita pakai Facebook, kita terpaksa harus berinteraksi tidak hanya dengan masyarakat yang satu kultur, tidak hanya dengan masyarakat satu daerah, tapi dengan berbagai kultur, berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Akhirnya yang terjadi adalah berkumpul antara orang-orang dengan karakter A sampai karakter Z. Ribut mereka. Mereka ribut. Kenapa? Karena kulturnya berbeda-beda. Ada yang berkultur liberal, ada yang berkultur fanatisme agama tertentu, ada yang ateis, macam-macam. Itulah yang kemudian kenapa secara kultur ini diketemukan, maka muncul persoalan-persoalan kultural tadi. Tapi tidak hanya itu, teknologi ini juga selain mengkoneksikan kita secara kultur, juga mengkoneksikan secara ekonomi. Muncul yang namanya ekonomi sharing. Ekonomi sharing itulah karakter digital sekarang. Anda lihat misalnya apa yang terjadi dengan maraknya Gojek, maraknya GoFood. Itu kan sebenarnya ekonomi sharing. Dulu ada Uber, ya, ada Grab sekarang, ada Gokar. Bahwa orang yang punya mobil, di mana dia adanya, dia bisa terkoneksi dengan orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Itu namanya ekonomi sharing. Begitu pula dalam konteks politik. Orang yang membutuhkan, katakanlah, orang yang memiliki orientasi politik tertentu, dia dikoneksikan dengan yang sama-sama orientasinya politik sama.
sama-sama partainya atau sama-sama kesukaan pilpresnya, capresnya dihubungkan dengan teknologi digital. Itulah munculnya yang namanya politik sharing atau political sharing. Nah, ini merubah semua, merubah keadaan karena teknologi menciptakan perubahan. Ini yang sering disebut sebagai, kalau dalam konteks ekonomi sering disebut sebagai Industrial Revolution 4.0 atau 4.0. Tapi ini sebenarnya tidak hanya ekonomi. Ini juga menyangkut tentang persoalan politik, persoalan budaya, bahkan juga aspek-aspek kehidupan yang lain. Intinya adalah kalau sekarang teknologi 4.0 ini sudah masuk sebagai bagian dari tata kehidupan baru. Dulu orang hanya mengenal, katakanlah kalau di industri 1.0 itu teknologi mekanik, kemudian di revolusi industri kedua itu muncul yang namanya listrik, revolusi industri ketiga muncul yang namanya komputer dan internet. Tapi kemudian revolusi industri keempat ini muncul teknologi yang lebih canggih lagi, namanya kita kenal sebagai Internet of Things atau juga artificial intelligence, juga cloud computing, juga ada yang namanya big data, ada yang namanya smart sensor, 3D printing. Itulah yang disebut sebagai the fourth industrial revolution atau industrial revolution 4.0. Nah, apa yang terjadi? Perubahan. Apa yang terjadi? Perubahan, sekali lagi. Dan perubahan ini merubah semua aspek kehidupan yang suka atau tidak suka. Selama dia bisa tergantikan dengan teknologi, maka tergantikan teknologi. Sebagai contoh, apa yang disebut Internet of Things? Internet of Things itu konsep komunikasi yang bisa terjadi antara satu barang dengan barang. Misalnya contohnya, di era sekarang kita bisa menemukan di mana kulkas bisa berkomunikasi dengan HP. Sehingga kulkas, refrigerator bisa memberitahukan apa saja yang di dalam, barang apa yang belum dimakan, makanan apa yang belum dimakan, sehingga diingatkan. Bukan hanya kulkas, jam tangan bisa mendeteksi kesehatan. Sepatu bisa mendeteksi kesehatan, kemudian memberitahu kepada tuannya lewat HP bahwa detak jantungnya sekian, kemudian ukuran nadinya sekian, bahkan juga mungkin katakanlah kloset pun bisa menjadi laboratorium sekarang. Jadi ketika, mohon maaf, seseorang sedang pipis atau sedang pup, tiba-tiba kloset itu memberitahu ke HP-nya bahwa tuan yang sedang pup itu atau sedang pipis itu kandungan darahnya seperti apa, kandungan kencingnya ya maksudnya, kandungan kencingnya, gula di kencingnya seperti apa dan sebagainya, bisa. Ini perubahan. Perubahan yang tidak mau akan memunculkan perubahan-perubahan baru. Dulu kalau kita masuk jalan tol selalu ketemu dengan penjaga tol. Sekarang apa yang terjadi? Di jalan tol cukup dengan kartu, kita tap ke kartu, maka tidak ada lagi penjaga tol. Ke depan tidak lagi perlu tap, tapi kita langsung aja pakai Internet of Things. Sehingga tagihan langsung ada di HP. Bahkan di mal-mal tidak perlu lagi ada ketemu sama yang namanya kasir. Karena kasir, kita antri di kasir, lama, besok tinggal beli barang, ambil barangnya, keluar. Tagihan-tagihan sudah ada di HP. Ini yang namanya perubahan karena Internet of Things, karena revolusi industri. Pasti terjadi perubahan. Karena perubahan-perubahan seperti ini akhirnya apa? Harus ada kebijakan-kebijakan baru. Bayangkan, dalam waktu tidak lama lagi PLN juga akan pasang Internet of Things. Kita yang punya rumah nggak perlu lagi kalau mau mengisi pulsa itu harus pakai token yang dimasukkan titit, nggak perlu. Tapi semuanya bisa melalui HP. Sehingga lalu kalau kita punya rumah, mohon maaf misalnya rumahnya 10 atau 20, nggak perlu harus keliling-keliling rumah. Tapi semuanya bisa dengan HP kita. Perkembangan berubah, maka akan terjadi disrupsi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Di sini negara dibutuhkan membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi rakyatnya.
Di sini dibutuhkan kebijakan-kebijakan regulasi untuk supaya tidak terjadi shock, tidak terjadi perubahan yang mengagetkan. Ada harus sosialisasi karena semua perkembangan ini memunculkan perubahan-perubahan. Termasuk nanti kalau artificial intelligence dengan atau kecerdasan buatan, kita udah tahu sekarang. Kalau Anda punya foto di Facebook atau di HP kita, tiba-tiba tanpa kita minta dia bisa menyeleksi, bisa mengkategorikan per tahun, per ini, per isu, per keadaan. Ini namanya artificial intelligence. Bahkan tidak hanya itu, kalau artificial intelligence terkait dengan big data, maka dia bisa mengkategorikan orang-orang tertentu, mengkategorikan masyarakat. Sekarang untuk tahu siapa pemenang pilkada, siapa pemenang pilpres, masih nunggu dengan polling. Atau kalau nggak polling, survei, mungkin dengan nunggu nanti quick count. Tapi ke depan nanti ketika big data bisa diakses, Anda nge-like siapa, Anda memforward siapa, Anda nge-share siapa, itu dicatat oleh algoritma, dicatat oleh teknologi sebagai orang ini pro siapa atau suka kepada siapa. Sehingga tidak perlu lagi disurvei, akan ketahuan dari ratusan juta orang pengguna internet, itu siapa yang mendukung si A dan siapa yang tidak suka pada si A. Akan ketahuan. Itulah artificial intelligence yang berbasis big data. Jadi perubahan-perubahan ke depan akan terjadi. Tidak perlu lagi survei politik lewat polling. Tidak perlu. Karena apa? Karena semua orang bisa mengakses nantinya. Tapi ini memang masih berjalan dan itulah yang disebut sebagai revolusi industri keempat ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang tidak pernah kita bayangkan, ya. Termasuk kehadiran yang namanya OTT,